Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kedua dari Broview, yaitu Broview Series. Masih dengan saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Untuk film pertama yang akan saya bahas yaitu Peaky Blinders. Film serial ini pertama kali dirilis pada tahun 2013 dan hingga kini telah terdapat 7 season dalam series Peaky Blinders. Serial ini mencapai rating yang cukup tinggi, yaitu 8,8. Salah satu yang membuat saya antusias dalam mengangkat film ini adalah dari latar belakangnya yang berlatar di Birmingham pada tahun 1920-an. Dan karena ini 7 season, saya berharap kalian betah sampai season akhir. Namun seperti biasa, jangan lupa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan Cina yang sedang menggendong bayinya. Dia lari tergesa-gesa untuk meminta ASI kepada seorang wanita di sana ditemani seorang kakek. Dan kata terakhir yang terlontar dari pria tersebut adalah mereka mencari dia. Lalu scene berpindah ke seorang pria yang sedang menunggang kuda. Dia adalah tokoh utama dalam film ini, yaitu Thomas Shelby. Kedatangannya membuat warga di sana ketakutan dan berhamburan pergi. Dan di sini terungkap wanita yang sebelumnya menggendong bayi adalah seorang peramal peruntungan. Thomas sangat ditakuti karena dia adalah seorang pimpinan gangster di kota ini. Gangsternya itu bernama Peaky Blinders. Setelah komat kamit, terlihat wanita tersebut meniupkan serbuk merah kepada kuda itu. Ternyata kudanya yang bernama Monaghan Boy akan bertanding dalam sebuah pertandingan pacuan kuda. Film berlatar di Birmingham, Inggris tahun 1919. Dan inilah film Peaky Blinders. Thomas terlihat sedang menuju rumahnya. Orang-orang di kota ini begitu hormat sekaligus takut kepadanya. Setibanya di rumah, dia bertemu dengan adiknya yang bernama Finn. Dan di balik rumahnya itu terdapat kerajaan bisnisnya. Dia menahkodai sebuah bandar judi pacuan kuda ilegal. Kita dapat melihat bagaimana sibuknya para pekerja Thomas menjalankan bisnis ilegal ini. Kemudian, kita diperkenalkan dengan kakak Thomas yang bernama Arthur Shelby. Dia kecewa dengan sikap Thomas yang sudah menggunakan serbuk dari orang Cina. Arthur menganggap itu adalah sebuah kecurangan. Dan Arthur merasa ketakutan dengan seseorang yang bernama Billy Kimber. Dia adalah seorang gangster besar yang memiliki bandar judi pacuan kuda. Di sebuah kereta uap zaman dulu, terlihat seorang inspektur polisi bernama Chester Campbell yang diperankan oleh Sam Neill. Dia sedang membaca sebuah berkas rahasia tentang perampokan senjata amunisi BSA. Para pelaku yang dianggap menjadi tersangka dalam kasus ini yaitu Arthur Shelby. Kemudian, adiknya Thomas Shelby yang dianggap melakukan perampokan bersenjata. Polisi ini akan menjadi momok bagi Peaky Blinders. Dan inilah sosok Freddie Thorne yang mengajak para buruh untuk melakukan mogok kerja. Kemudian di sebuah bar, Thomas yang ingin santuy dengan woodbray-nya, dia didatangi oleh Freddie. Dia melihat topi yang dikenakan Thomas dengan ciri khas sebuah silet yang menempel di pinggirnya. Terungkap di sini, Freddie kecewa dengan Thomas karena berdasarkan informasi yang dia terima, dirinya masuk ke dalam daftar yang dicari polisi Belfast dalam kasus perampokan skala nasional. Padahal dirinya hanya seorang komunis biasa yang tidak terlibat dengan Peaky Blinders. Sedikit informasi guys. Mereka berdua adalah veteran perang dan Freddie pernah menyelamatkan Thomas dalam perang itu. Lalu dengan santuinya, Thomas menjawab kekecewaan Freddie. Dan tiba-tiba, mantan rekan mereka dalam perang bernama Danny mengamuk. Karena dampak trauma dalam perang sebelumnya, dia sering berhalusinasi. Lalu terlihat seorang wanita sedang menodongkan pistol. Dia bernama Bibi Polly. Kemudian dia menampar pria itu yang ternyata bernama John Shelby karena sembarangan menaruh pistol hingga membuat adik perempuannya hampir tertembak oleh adik terkecilnya. Bibi Polly adalah sosok yang menjadi ibu dalam keluarga Shelby. Nah, bagi yang bingung dalam susunan keluarga Shelby ini, saya jelaskan di sini.
Yang pertama adalah Arthur, kemudian disusul oleh Thomas. Dan yang ketiga adalah John Shelby, kemudian ada adik perempuannya bernama Ada. Dan Finn adalah yang paling kecil. Dan Bibi Polly yang bisa saja disebut sebagai penasehat dari keluarga mereka. Arthur tampak emosi karena mereka menemukan informasi tentang seorang polisi yang sedang mengincar mereka. Terungkap juga, polisi tersebut sedang merekrut orang Irlandia menjadi polisi lokal di kota ini untuk menangkap kelompok gangster dan komunis. Thomas seperti menutupi sesuatu tentang fakta sebenarnya. Apakah itu? Kita lanjut. Di gereja, Bibi Polly kembali memanggil Thomas. Kemudian muncul fakta di sini. Saat di London, anak buah Thomas bermaksud untuk mencuri 4 sepeda motor. Namun karena dugaan Thomas anak buahnya sedang mabuk, mereka pun mencuri peti yang salah. Di dalam peti itu berisi 25 senapan mesin Lewis, 10.000 butir amunisi, 50 senapan semi-otomatis, serta 200 pistol berisi peluru. Persenjataan tersebut rencananya akan dikirim ke Libya. Terungkap pula, BSA adalah pabrik pembuatan senjata. Mendengar itu, Bibi Polly terkejut dan kecewa kepada Thomas. Karena fakta inilah yang membuat polisi mengincar mereka. Polly kemudian meminta Thomas membuang senjata itu agar polisi menemukannya kembali. Namun Thomas meminta waktu 3 hari hingga bulan purnama menghilang. Sementara persenjataan tersebut dia sembunyikan. Di sebuah tempat tersembunyi, Ada bertemu pacarnya yang ternyata adalah Freddy. Dia selalu meminta informasi tentang sepak terjang Peaky Blinders darinya. Mereka pun kemudian celepot. Lalu terlihat seorang wanita cantik bernama Grace. Dia datang ke bar biasa Thomas ngopi santuy. Dia bermaksud melamar menjadi pelayan di bar ini. Sang pemilik yang bernama Harry awalnya tidak percaya dengan maksud dari wanita ini. Namun karena dia berhasil meyakinkan bahwa dia pintar bernyanyi, sekaligus bisa melakukan pekerjaan itu, dia pun diterima. Kembali ke kepala polisi, Campbell, yang mengumpulkan seluruh anak buahnya. Terungkap di sini, gangster Peaky Blinders adalah kelompok kriminal yang sangat kejam. Mereka akan menghabisi siapapun yang melawannya. Dan dia pun sangat membenci para polisi yang terlibat dengan mereka. Dibantu orang Irlandia yang dia rekrut, misi untuk menangkap anggota gangster yang terlibat kejahatan akan dikobarkannya. Saat Arthur Shelby ditemani 2 PSK masuk ke bioskop, tiba-tiba Inspektur Campbell lalu menginterogasinya. Dia bertanya tentang keterlibatannya dalam sebuah perampokan. Faktanya, Arthur memang tidak mengetahuinya, karena sesungguhnya yang terlibat adalah adiknya Thomas. Sebagai bentuk ancaman, jika dia dan keluarganya tidak ingin semua tewas, Arthur harus mau bekerja sama dengan kepolisian. Kembali ke bar, Grace tampak sibuk melayani pelanggan di sana. Tiba-tiba Thomas membuka loket untuk membeli minuman rum. Ini pertama kalinya mereka bertemu. Tapi untuk kisah selanjutnya ada suatu fakta yang mengejutkan. Thomas lalu bertanya, "Apakah kau seorang PSK? Jika bukan, tempat ini tidak layak bagimu." Seketika Grace pun terdiam. Jadi sebenarnya siapakah Grace ini? Kita lanjut. Pulang ke rumahnya, Arthur yang babak belur terlihat sedang diobati oleh keluarganya. Lalu datanglah Thomas. Dia terkejut karena faktanya kepala polisi itu datang ke kota ini untuk mencari pelaku perampokan persenjataan milik pabrik BSA. He said, something about Rob. He said, we're patriots. I said, with him lately. If I knew, I'd buy the cure. Ketika Grace sedang menyanyi untuk menghibur para pengunjung bar itu, tiba-tiba Thomas datang dengan anak buahnya. Waving his handkerchief a tree. What do you think that is, Harry? Kembali ke Ada, adiknya Thomas, dia sedang sibuk celepon. Di tengah malam, Thomas terbangun karena mimpi buruknya di zaman perang bersama Danny. Keesokan harinya,
Danny dianggap gila karena halusinasinya dia tidak sengaja membunuh seorang pria yang mencoba mengusirnya. Lalu di sebuah kereta, Menteri Luar Negeri bernama Churchill memanggil Inspektur Campbell untuk menuntaskan misi ini mencari senjata curian tersebut tanpa diketahui media sedikit pun. Kembali ke Thomas yang menugaskan Paman Charlie memindahkan persenjataan itu ke sebuah perahu. Rencana awalnya, senjata tersebut akan dikirim keluar perbatasan hingga ditemukan esok pagi oleh petugas kereta. Dan masalah mereka pun dianggap selesai. Namun tidak diduga, Thomas punya rencana lain. Dia nekat menyembunyikan kembali senjata tersebut di dermaga tua di sebuah gudang rokok. Tujuannya, Thomas ingin mengambil keuntungan dari senjata tersebut. Lalu di sebuah museum, Campbell bertemu dengan Grace. Dan ternyata Grace adalah seorang informan untuk mereka dalam mencari informasi tentang pelaku perampokan senjata itu. Dan terungkap bahwa sebenarnya Thomas lah yang menjadi otak dari kelompok gangster Peaky Blinders, bukan Arthur seperti yang Campbell kira. Grace kemudian mengira bahwa Ira lah pelaku perampokan tersebut. Sedikit penjelasan, Ira adalah Irish Republican Army atau organisasi militer yang menentang Inggris saat itu. Kemudian terungkap fakta bahwa ayahnya Grace adalah seorang polisi yang terbunuh oleh Ira. Kembali ke Thomas yang membawa Danny ke sebuah tempat. Dan nyatanya Danny sudah membunuh orang Italia. Thomas diminta untuk membunuh Danny di hadapan mereka agar perang di antara mereka takkan terjadi. Danny memanggil Thomas sebagai Sersan Mayor. Danny pun dengan rela menerimanya dan dia hanya menitipkan sebuah pesan untuk membantu istri dan anak-anaknya. Hingga akhirnya Danny pun tewas. Kembali ke markasnya, Thomas didatangi oleh Arthur. Dia memberitahu Thomas bahwa kudanya menang, bukan kalah seperti biasanya. Padahal karena hal tersebut, Thomas mempunyai rencana untuk kedepannya. Dia akan membuat kuda tersebut menang selama 3 kali. Dan setelah itu semua orang di Birmingham memberi taruhan untuk kuda tersebut. Nah, disitulah permainan dilakukan. Kuda tersebut akan dibuatnya kalah. Dan inilah yang dinamakan bisnis. Setelah itu, terungkap juga di sini bahwa Danny tidak tewas. Dia mengelabui orang Itali bahwa Danny telah tewas di hadapan mereka. Namun faktanya, dia masih hidup. Charlie lalu membawa Danny ke London dan memberi pekerjaan di sana dan menjadi anggota Peaky Blinders. Kepada Bibi Polly, Thomas berkata sudah membuang senjata tersebut. Dia kemudian berjalan keluar, Thomas dan Grace saling memandang, dan film pun bersambung. Oke guys, terima kasih sudah menonton episode pertama ini. Stay tune terus di channel Broview Series agar kalian tidak ketinggalan lanjutan dari cerita Peaky Blinders. Oke, see you next episode.